Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karahayon lan kawilujengan katur panjenengan sedoyo. Terima kasih kepada semua yang telah meluangkan waktu menekan tombol subscribe dan berkomentar dengan sopan. Saya berharap kita dapat berdiskusi, berbagi pengetahuan, dan juga berbagi pandangan mengenai materi yang akan kita bahas. Binatang pembawa pesan buruk menurut kepercayaan Jawa adalah kisah yang merangkum kepercayaan lama dan mitos yang mengakar dalam kebudayaan Jawa. Dalam masyarakat Jawa, hewan-hewan tertentu dipercaya membawa pesan-pesan khusus, baik itu berupa peringatan atau pertanda akan datangnya peristiwa tertentu. Kisah-kisah ini, yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, mencerminkan kekayaan budaya dan kepercayaan spiritual masyarakat Jawa. 1. Kucing. Di dalam kepercayaan Jawa, kucing bukan sekadar hewan peliharaan yang menggemaskan, tetapi juga dianggap memiliki kemampuan spiritual khusus. Salah satu fenomena paling menarik adalah perilaku kucing yang tiba-tiba berhenti bergerak, berdiri atau duduk seperti patung, lalu fokus ke satu area tertentu. Kejadian ini dipercaya sebagai tanda bahwa kucing tersebut sedang melihat makhluk gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Kepercayaan ini berakar kuat dalam tradisi Jawa, di mana dunia gaib dan dunia nyata seringkali dianggap berjalinan. Dalam konteks ini, kucing dianggap sebagai pemandu antara kedua dunia tersebut. Sementara itu di beberapa kebudayaan lain, kucing juga sering dikaitkan dengan hal-hal mistis, namun interpretasinya berbeda. Misalnya di Mesir kuno, kucing dihormati sebagai hewan suci yang melambangkan perlindungan dan kekuatan gaib. Di Eropa, kucing hitam sering dikaitkan dengan keberuntungan buruk atau sihir, tetapi ini lebih merupakan superstisi daripada pengakuan atas kemampuan spiritual kucing. Sebuah hikayat yang sering diceritakan, berkisah tentang seorang warga di Jawa yang mengalami fenomena ini. Pada suatu malam, kucing peliharaannya tiba-tiba berhenti bergerak dan menatap ke sudut ruangan dengan intens. Awalnya dianggap sebagai perilaku aneh biasa, tetapi tidak lama kemudian, serangkaian kejadian tak terduga terjadi di rumah tersebut. Mulai dari suara-suara misterius, hingga penampakan bayangan yang tidak bisa dijelaskan. Kejadian ini mengukuhkan kepercayaan bahwa kucing memiliki kemampuan melihat lebih dari yang bisa dilihat manusia, dan menjadi bagian dari narasi masyarakat tentang hubungan antara manusia, alam, dan dunia gaib. 2. Burung gagak. Dalam kepercayaan Jawa, burung gagak sering dianggap sebagai pembawa pesan maut, sebuah simbolisme yang mendalam dan seringkali menimbulkan kekhawatiran. Konsep ini berakar kuat dalam tradisi lokal, di mana penampakan atau suara burung gagak pada malam hari sering dihubungkan dengan pertanda akan terjadi kematian di lingkungan tersebut. Fenomena ini mencerminkan kepercayaan masyarakat Jawa terhadap hubungan antara alam dan manusia, di mana alam dianggap memberikan tanda-tanda tentang peristiwa yang akan terjadi. Perbandingan pandangan ini dengan budaya Eropa sangat menarik. Di Eropa, burung gagak juga sering dihubungkan dengan hal-hal yang menyeramkan, seperti kematian dan sihir. Di beberapa kebudayaan, gagak bahkan dipercaya sebagai penunjuk arah bagi jiwa-jiwa yang terhilang, atau sebagai pembawa pesan dari alam baka. Meskipun terdapat kesamaan dalam simbolisme, cara interpretasi dan integrasi kepercayaan ini dalam kehidupan sehari-hari berbeda antara kedua budaya. Cerita dari sebuah desa di Jawa menunjukkan bagaimana kepercayaan ini dihidupi dalam praktik sehari-hari. Suatu malam, sebuah keluarga mendengar burung gagak yang berteriak-teriak di luar rumah mereka. Dalam beberapa hari berikutnya, salah satu anggota keluarga meninggal secara tiba-tiba, memperkuat kepercayaan bahwa burung gagak adalah pembawa pesan maut. Secara ilmiah, perilaku burung gagak seringkali dikaitkan dengan insting dan kecerdasan alami mereka. Gagak dikenal sebagai salah satu spesies burung yang sangat cerdas, dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Namun, ilmu pengetahuan belum dapat menjelaskan secara pasti kaitan antara perilaku burung gagak dengan kematian manusia. Mungkin, kehadiran burung gagak di dekat pemukiman manusia lebih banyak dikaitkan dengan faktor lingkungan daripada pertanda supernatural. Kesimpulannya, burung gagak dalam kepercayaan Jawa adalah simbol yang kuat dari kemalangan dan kematian. Meski penjelasan ilmiah masih bersifat spekulatif, peran gagak dalam mitos dan kepercayaan ini tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya dan tradisi. 3. Cicak. Dalam kepercayaan Jawa, cicak diberi peran penting sebagai pembawa pesan. Menurut mitos yang beredar, kejadian cicak jatuh pada seseorang tidak hanya dianggap sebagai kebetulan,
tetapi juga sebagai pertanda kemalangan yang akan datang. Mitos ini telah melekat dalam budaya Jawa, di mana cicak seringkali dihubungkan dengan berbagai tanda alam dan spiritual. Di satu sisi, ada sebagian orang yang kuat meyakini kebenaran mitos ini. Mereka menganggap bahwa kejadian cicak jatuh merupakan sinyal untuk berhati-hati dan mawas diri terhadap potensi bahaya atau kesialan. Di sisi lain, ada pula yang menganggapnya sebagai kebetulan belaka tanpa makna tertentu. Pandangan ini umumnya dipegang oleh mereka yang lebih rasional atau tidak terlalu meyakini aspek spiritual dan mitos dalam kehidupan. Bagi yang percaya, ada beberapa langkah yang disarankan setelah mengalami kejadian cicak jatuh. Pertama, mereka disarankan untuk merenung dan mengintrospeksi diri, mempertimbangkan apakah ada hal yang perlu diperbaiki atau dihindari. Kedua, seringkali disarankan untuk melakukan ritual kecil atau doa sebagai upaya untuk menetralisir kemungkinan kesialan. Ketiga, ada juga yang menyarankan untuk berkonsultasi dengan orang yang dianggap paham tentang tafsir dan makna dari kejadian tersebut. 4. Kupu-kupu. Dalam kepercayaan Jawa, kupu-kupu tidak hanya dihargai karena keindahannya, tetapi juga karena dianggap sebagai pembawa pesan dari alam semesta, dengan warna-warnanya yang menawan menjadi simbol berbagai pesan kosmik. Warna kupu-kupu, dari yang cerah hingga yang gelap, dipercaya memiliki makna tersendiri yang dapat memberi petunjuk tentang peristiwa yang akan datang. Kupu-kupu berwarna cerah, seperti kuning atau biru, seringkali dikaitkan dengan kedatangan kabar baik. Kepercayaan ini mungkin berakar pada keindahan warna-warna cerah, yang secara umum dianggap sebagai simbol kegembiraan dan optimisme. Di sisi lain, kupu-kupu berwarna gelap, seperti coklat pekat atau hitam, dianggap sebagai pertanda akan kedatangan kabar buruk atau peristiwa yang kurang menyenangkan. Beberapa pengalaman orang-orang di Jawa sering mengaitkan kunjungan kupu-kupu ke rumah mereka dengan peristiwa penting dalam hidup. Misalnya, munculnya kupu-kupu berwarna cerah di sebuah rumah sering diinterpretasikan sebagai pertanda bahwa keluarga tersebut akan menerima berita baik, seperti keberhasilan dalam pekerjaan atau kebahagiaan keluarga. Sebaliknya, kunjungan kupu-kupu berwarna gelap terkadang dihubungkan dengan kejadian duka, seperti penyakit atau kehilangan. Meski mungkin bagi sebagian orang hal ini dianggap hanya kebetulan, dalam kebudayaan Jawa, interpretasi ini memiliki makna yang mendalam. Ini menggambarkan hubungan antara manusia dengan alam, dan bagaimana alam dapat berkomunikasi melalui simbol-simbol seperti warna kupu-kupu. 5. Kodok. Dalam kepercayaan Jawa, kehadiran kodok di dalam rumah tidak sekedar menjadi fenomena alam, tetapi juga diinterpretasikan sebagai pertanda kesulitan keuangan. Ketika kodok memasuki rumah berkali-kali, terutama setelah upaya pengusiran, ini dianggap sebagai sinyal untuk pemilik rumah agar memeriksa dan memperbaiki manajemen keuangannya. Langkah-langkah introspektif dan praktis seringkali disarankan sebagai respons terhadap pertanda ini. Pertama, disarankan untuk melakukan introspeksi pribadi dan mengkaji kembali kebiasaan pengeluaran. Apakah ada pengeluaran yang tidak perlu, atau apakah ada cara untuk lebih hemat dan efisien dalam penggunaan uang? Kedua, disarankan juga untuk menyusun ulang anggaran atau rencana keuangan, mungkin dengan bantuan seorang ahli keuangan, atau melalui sumber-sumber edukasi keuangan. Ketiga, dalam beberapa kasus, disarankan untuk melakukan ritual atau doa sebagai cara spiritual untuk membawa keberuntungan dan menghilangkan kemungkinan kesulitan keuangan. Menariknya, kepercayaan terhadap kodok sebagai pertanda kesulitan keuangan bukan hanya terdapat dalam budaya Jawa. Di berbagai belahan dunia, kodok seringkali dihubungkan dengan keuangan atau keberuntungan. Misalnya dalam budaya Cina, kodok tiga kaki yang disebut Jin Chen sering dianggap sebagai simbol kekayaan dan kemakmuran. Di sisi lain, di beberapa budaya Eropa, kodok juga terkadang dikaitkan dengan kepercayaan mistis dan sihir. Perbandingan ini menunjukkan bahwa sementara interpretasi spesifik tentang kodok bisa bervariasi, hubungan antara hewan-hewan tertentu dan kepercayaan spiritual atau keberuntungan adalah tema umum yang melintasi berbagai budaya. Dalam konteks Jawa, kehadiran kodok di rumah menggugah kesadaran untuk memperhatikan aspek keuangan dan mempertimbangkan kembali cara kita berinteraksi dengan kekayaan dan sumber daya. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan matur sembah nuwun atas perhatian dan partisipasinya. Jika ada kesalahan, kula nyuwun agunging samudra pangaksami.
Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.